The most favorite hospital talking Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di our new hospital program. Apalagi kalau bukan hospital, the most favorite hospital talk in Indonesia. Dan for your information, program ini akan langsung ditayangkan di our official YouTube channel. So for you guys, please subscribe, comment, and like this YouTube channel. Dan kali ini bersama saya Indra, dan saya akan berbincang santai bersama para narasumber yang pastinya luar biasa. Langsung saja kita sambut, siapa lagi kalau bukan Dr. Hilda, Magister Management MBA. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu, Iya. sangat luar biasa ya. Nah Sobat Healthies, beliau ini adalah seorang Direktur RSUD Kebayoran Lama. Nah hari ini kita akan berbincang bersama beliau tentang apa dan bagaimananya. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. The most favorite hospital talking Indonesia. Hey, enyak babe, yuk berobat ke RSUD. Hey, abang noni, yuk periksa di mari aja. Petugasnya ramah tamah, bikin encang-encing terkesima. RSUD Kebayoran Lama memberi pelayanan sempurna. Hey, enyak babe, yuk berobat ke RSUD. Hey, abang noni, yuk periksa di mari aja. Petugasnya ramah tamah, bikin encang-encing terkesima. RSUD Kebayoran Lama memberi pelayanan sempurna. RSUD Kebayoran Lama letaknya antara Pondok Indah Palmerah. Aksesnya paling mudah, pakai kereta bisa juga jalan raya. Dari Bungur masuk ke Jalan Jatayu, Gedung Cakep Pertigaan RT 1. Logo RS warna hijau dan ungu, beri layanan berkualitas. Dan petugasnya ramah tamah, bikin encang-encing terkesima. RSUD Kebayoran Lama memberi pelayanan sempurna. Semoga kita sehat semua. Bu, menjadi seorang direktur dan mengemban amanah yang besar, gimana sih rasanya? Jadi kalau dibilang rasanya bagaimana itu campur aduk sebenarnya Mas. Terutama sekali sih rasa bahagia itu pasti ada kan. Tapi di balik bahagia itu rasa takut juga ada, karena bagaimana kita bisa ya mengemban amanah itu, jangan sampai menjadi bahaya buat kita sendiri gitu ya. Apakah ini sebuah mimpi Ibu di masa lalu? Kalau di cerita mimpi, saya pernah ikut ini ya, tes yang di BKD gitu kan. Jadi di situ kan ada cita-citanya dia kan sudah jadi dokter di puskesmas. Iya. Nah saya buat memang jadi direktur RSUD. Oh, Ya, luar biasa ya. Jadi tercapai ya Bu ya, luar biasa. Nah, berbicara tentang RSUD Kebayoran Lama ini yang usianya mungkin baru 2 tahun di bulan Agustus ini ya Bu ya, yang katanya akan ulang tahun di pertengahan bulan Agustus ini. Iya. Itu Sobat Healthies ingin tahu nih, bagaimana sejarah berdirinya RSUD Kebayoran Lama ini. Iya. Bisa mau diceritakan Bu? Iya, kebetulan memang dari awal sebelum berdirinya saya sudah ditunjuk ya sebagai PLT dari direktur. Sebelum dibangun? Sudah dibangun tapi kan belum diresmikan. Iya. Jadi waktu itu belum di apa namanya. Jadi saya itu ditugaskan PLT, pelaksana tugas. Jadi belum definitif, belum dilantik sebagai pejabatnya. Nah itu kita diminta untuk bagaimana membuat RSUD ini menjadi bisa melaksanakan, bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi sebelum dilakukan peresmian oleh gubernur, ya kita mulai dari awal itu, mulai dari dokumennya, penyusunan dokumen,
kemudian sarana prasarana itu kita yang menyiapkan, membantu dinas kesehatan tentunya sebelum diresmikan. Nah, Termasuklah SDM juga, Mas. oh iya. Jadi semua dari awal, dari SDM, kemudian prasarana, dan gedung juga, dokumen pun semua dipersiapkan. Dan Ibu itu termasuk di dalam timnya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi mulai dari tim yang kecil, waktu itu PLT-nya saya dan Kasubag PU, jadi cuma 2. Kalau sekarang kan ada 4 ya, Iya. pejabatnya. Baik. Itu baru 2, kemudian ditambah tim kecil. Tim kecil pun kita harus nyari sendiri. Ya, alhamdulillah waktu itu saya sebagai kepala puskes kan, jadi bisa meminta bantuan dengan staf yang di puskesmas. Baik. Jadi benar-benar ini adalah sebuah perjuangan yang dari nol sekali ya Bu. Nah, berbicara tentang rumah sakit, suatu rumah sakit pasti dong ada yang namanya pelayanan dan fasilitas. Ya. Nah, adakah pelayanan dan fasilitas unggulan di rumah sakit ini Bu? Ya, dari awal pun itu sudah harus kita rencanakan dengan baik ya. Jadi namanya visi misinya sudah kita ada. Dalam visi kita itu bahwa kita mau menjadikan pelayanan kita itu unggulannya adalah kesehatan ibu dan anak. Iya. Nah, kenapa kita milih kesehatan ibu dan anak? Karena memang dari awal kita sudah melakukan analisa ya situasi. Nah, ternyata di Kebayoran Lama ini angka kematian ibu dan balitanya tertinggi untuk wilayah Jakarta Selatan di tahun 2018. Oh, baik. Jadi visi dan misinya pun sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar ya Bu? Sudah dipelajari dulu. Sangat luar biasa sekali. Dan kemudian adakah fasilitas apa saja sih yang diunggulkan di sini Bu? Mulai dari pendaftaran sampai ke yang lainnya? Nah, kalau sekarang sih eranya era IT ya. Iya. Tentunya kita sudah punya, dari pendaftaran pun sudah pendaftaran online sudah ada. Baik. Jadi sebelum pasien datang ke sini sudah bisa mendaftar online. Iya. Jadi nggak perlu ngantri lagi dong Bu ya? Nah, iya. Baik. Kemudian fasilitasnya kita memang RSUD kelas B kan. Dengan adanya Permenkes nomor 3 tahun 2020, Iya. sebenarnya fasilitas tidak dibatasi untuk RSUD kelas B. Oh, gitu. Apapun bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan. Yang membatasi kelas itu adalah jumlah tempat tidur saja. Oh, gitu. Kalau kelas B 50 tempat tidur. Oh gitu. Nah, kalau di RSUD ini 50 tempat tidur. Fasilitasnya kita bisa nambah semampu kita. Kalau yang sekarang ini unggulan kita tentunya ibu dan anak ya. Jadi kebidanan sudah ada. Nah, kemudian anaknya juga ada. Fasilitas OK Sudah ada juga. Operasi. Alhamdulillah. Jadi di RSUD yang dengan status tipe D ini, tipe D ini maksud saya sudah mempunyai ruang OK yang mumpuni juga ya? Dari tahun 2019 pun sudah mulai operasional. Sudah mulai operasional. Nah, baik. Untuk fasilitasnya nih Bu, kan ada ya rawat inap, kemudian ada rawat jalannya juga. Iya. Ada poli-poli apa saja ya dalam di dalamnya? Iya. Jadi ada 4 besar itu anak, kemudian ibu ya, ibu, toksin, kemudian di dalam dan bedah. Sudah punya. Rencana tahun ini sudah nambahkan neurologi. Neurologi. Akan ditambah dengan kulit. Oh, spesialis kulit juga. Karena orang-orang di sini banyak, karyawan kita kan kalau dibanding antara laki dan perempuan banyak perempuannya. Dan mereka butuh kecantikan, termasuk saya. Oh gitu. Jadi melingkupi semua ini ya Bu, semua sisi gitu ya. Mulai dari kesehatan dan kecantikan juga ya Bu. Kecantikan tuh harus kita persembahkan untuk masyarakat ya, dalam melayani itu kita harus cantik. Tidak hanya bersih, tapi juga penampilan kita harus dengan rapi dan cantik. Kalau untuk perempuan ya. Iya. Kalau laki-laki kan cantik dong. Iya. Baik Bu. Nah, pelayanan sudah oke. Kemudian fasilitas jangan ditanya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan tentang prestasi. Prestasi apa saja sih yang sudah digapai oleh RSUD Kebayoran Lama ini? Iya. Berbicara tentang prestasi, walaupun kita tidak ikut di ajang-ajang itu ya, namanya lomba-lomba. Apalagi sekarang ini kalau era COVID ini kan lomba tidak banyak yang diselenggarakan. Mungkin nanti secara virtual. Tapi prestasi yang sudah ditorehkan oleh RSUD itu saya pikir itu banyak sekali ya. Bisa disebutkan dari berapa? Awal itu kita sudah mempersiapkan, sudah ikut ujian BLUD itu. BLUD itu sekarang ini baru RSUD bukan sekarang ini, waktu itu ya
tahun 2018 itu RSUD Kebayoran Lama itu pada saat ujian langsung lulus BLOD penuh. Itu suatu prestasi yang luar biasa di tingkat gitu ya Bu ya. Pemda DKI yang menyalakan BLOD. Kalau dulu kan ada BLOD bertahap, kalau kita langsung BLOD penuh. Langsung penuh BLOD-nya, luar biasa. Kemudian setelah itu sebelum setahun kita sudah ikut akreditasi rumah sakit. Sebelum 1 tahun? Sebelum 1 tahun. Padahal untuk akreditasi itu sebenarnya dimungkinkan 2 tahun ya, 2 tahun berdiri baru ikut akreditasi dimungkinkan. Tapi kita belum setahun sudah berani melaksanakan akreditasi dan alhamdulillah lulus akreditasinya. Wow, ini sangat prestasi yang luar biasa ya. Dengan usia rumah sakit yang masih dalam usia 1 tahun, tapi sudah berani untuk melakukan akreditasi rumah sakit ya. Luar biasa Ibu. Kemudian itu kalau untuk masalah IT kita banyak aplikasi-aplikasi dimulai dari e-kinerja untuk non-PNS kita bisa sudah membuatnya buat sendiri, jadi nggak pakai penyedia itu. Oh gitu, jadi dari SDM yang ada dimanfaatkan ya Bu ya. Kemudian Imutu, jadi sistem akreditasi itu kan sekarang ini pakai aplikasi-aplikasi. Nah Imutu ini menyempurnakan dari sistem akreditasi. Oh gitu. Lalu ada lagi IMCU. Jadi semua sistem pelayanan di rumah sakit ini benar-benar memanfaatkan sistem IT ya Bu ya? Sesuai dengan arahan Presiden, arahan Gubernur pun memang kan kita ini adalah era IT, jadi harus dimanfaatkan semua termasuk di rumah sakit. Baik. Nah, sekarang kan RSUD Kebayoran Lama ini kan ingin berulang tahun Ibu yang kedua tahun. Tepatnya di tanggal 14 Agustus 2020 ini. Nah, harapan Ibu apa sih Bu? Adakah goal-goal Ibu? Maksudnya cita-cita Ibu ke depan rumah sakit ini mau dijadikan seperti apa gitu? Ya. Berangkat lagi dari visi dan misi dari rumah sakit kita kan dengan bulan Ibu dan Anak, kita menjadi RS terdepan di dalam lingkungan Jakarta Selatan terutama. Jadi saya inginnya bagaimana kita sebagai rumah sakit daerah itu banyak kan konotasinya itu rumah sakit daerah dengan yang rame, kemudian terus umum gitu kan, kurang bersih. Nah itu tidak ada di rumah sakit ini. Oh jadi Ibu ingin menghapus semua stigma masyarakat yang RSUD itu dikatakan RSUD itu kotor dan pelayanannya kurang baik, kurang memuaskan, dan di sini Ibu akan merubah stigma itu ya Bu, di rumah sakit ini hanya di RSUD Kebayoran Lama. Dan itu sudah terbukti ya, banyak yang datang, tamu-tamu yang datang melihat dan merasakan sendiri bahwa wah ini rumah sakit bersih, memang bersih kan dari depan sampai sudah ke atas dia bersih dan juga rapi dan ramah gitu kan. Luar biasa ya Bu ya. Tidak sesuai dengan stigma yang selama ini. Jadi sedikit demi sedikit stigma itu mulai berubah ya dengan adanya RSUD Kebayoran Lama ini. Luar biasa. Nah ini pertanyaan terakhir Bu. Saat ini kan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya Bu ya. Antisipasi apa saja dan peran serta apa yang sudah dijalankan oleh RSUD Kebayoran Lama ini untuk menangani pandemi ini Bu? Ya. Jadi kalau untuk pandemi ini selain kita di dalam ya internal kita seperti apa melaksanakan peraturan protokol kesehatan yang kita lakukan. Baik. Kita juga untuk yang keluar juga kita harus melaksanakannya. Jadi ikut membantu promosi kesehatan tentunya. Nah, untuk di dalam sendiri kita ada sistem aplikasi yang mendukung untuk penanganan COVID ini, yaitu namanya e-medical check-up tadi, IMCU. Jadi kerjasamanya seperti ini, kita melakukan MCU onsite keluar. Jadi ada ke kementerian, ada ke perusahaan-perusahaan swasta yang mereka mau seperti apa yang mau screening gitu kan, screening tentang COVID, nah itu kita fasilitasi. Nah baik, di dalam rumah sakit itu sendiri adakah seperti halnya screening, jadi pemilahan pasien yang menjurus ke arah COVID atau non-COVID, seperti di sini sudah dijalankan? Ya, kalau tadi tentang eksternal ya, kalau di internal sendiri mulai
dari depan, mulai dari ketemu security itu sudah dilakukan screening untuk pasien COVID. Jadi pasien itu pasien dan pengunjung yang biar pastinya itu dipilah-pilah ya Bu ya, sudah terpilah dan sudah tersaring ya. Iya, kita punya tenda. Oh, jadi gitu. tenda khusus screening yang memilah pasiennya itu apakah suspek COVID ataupun tidak. Jadi tersaring lah ya Bu ya, jadi tidak akan tercampur ya yang ke arah COVID dan tidak ke arah COVID. Baik, Sobat Healthies, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula podcast kita hari ini. I think that's it for today. I see you again on next month. Have a really nice day. See you next time. I have to go in. Bye-bye. The most favorite hospital talk in Indonesia.